Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Suara saya terdengar ya. Machine learning, kita masuk ke materi supervised dan unsupervised learning ya. Kita kemarin sudah belajar apa itu machine learning, yaitu pembelajaran sebuah komputer yang ditanamkan ke mesin komputer ya. Nah, apa itu nanti supervised dan unsupervised learning, nanti kita bahas ya, di slide berikutnya. Nah, ini salah satu tingkatan-tingkatan dari machine learning yang kemarin sudah sempat saya jelaskan. Nah, di machine learning ini dia berada pada posisi keempat ya, dari artificial intelligence ya. Sekarang kita kenal dengan AI ya. AI ini intelijensi, sebuah alat yang sudah ditanamkan algoritma atau program-program yang bisa melayani manusia ya, contohnya robot, kemudian aplikasi yang kita kenal sekarang itu ada ChatGPT ya. ChatGPT ini salah satu metode ketika mahasiswa punya tugas ya, atau aplikasi yang sudah tenar sekarang, mencari sesuatu pengertian atau makalah bisa dari ChatGPT ya. ChatGPT mungkin adik-adik udah sering gunakan, atau yang belum mulailah, itu sudah asing lagi ya. Nah, di antara artificial intelligence ini, yang pertama itu adalah searching ya. Searching itu adalah contohnya seperti Google ya. Google itu adalah salah satu aplikasi pencarian ya. Pencarian ketika kita butuh sesuatu informasi di internet ya, browsing internet. Nah, itu searching namanya ya, kita mencari. Sama halnya ketika kita ada dokumen itu isinya bayangkan 200 halaman, 300 halaman ya, contohnya buku. Nah, dengan file searching yang ada di PDF, mungkin ada di Word, bisa digunakan ya, file searching. Nah, kalau reasoning ini biasanya sesuatu menggambarkan tanda-tanda, misalnya kalau kita berobat ke dokter, ini adalah sebuah gejala penyakit apa gitu. Jadi dia sudah bisa membaca ya. Misalnya kita tekanan darahnya tinggi, kemudian karena apa ya, tubuh kita lemas ya, ini dia baca gejalanya ya. Ya, ternyata kita kurang tidur, seperti itu. Kemudian ini planning ini biasanya digunakan pada pabrik-pabrik ya, alat-alat teknologi pabrik, seperti bagaimana merencanakan sebuah produksi pabrik, mulai dari pembuatan bahan baku, kemudian jadi barang. Ini planning ya. Yang ini biasanya banyak digunakan di pabrik-pabrik ya, teknologi pabrik. Kemudian yang keempat ini adalah learning ya. Learning ini ada nomor 4, yaitu pembelajaran tentang artificial intelligence ya, learning. Nah, ini kaitannya banyak nanti dengan aplikasi-aplikasi untuk membaca atau menginput program-program yang sulit dipecahkan melalui komputer. Jadi ada algoritma. Algoritma ini lebih mudah mengingatnya adalah program ya. Program yang digunakan dengan bahasa pemrograman di input ke dalam komputer. Contoh lainnya misalnya kita menggunakan Google Form ya. Mungkin Google Form adik udah tahu bagaimana kita
mengisi formulir melalui link yang diberikan Google Form, ya. Link yang diberikan Google Form kita isi, lalu dia tersimpan di dalam Gmail, ya. Nah, sederhananya seperti itu. Nah, kalau di bawah searching ini ada blind search, kemudian ada erotic search, kemudian ada probabilistic search, kemudian di bawah reasoning ini ada rules, ada case, ada putih, ada uncertainty, kemudian ada planning ini, goal stack planning, dan constraint posting. Ini tidak kita bahas di perkuliahan ini. Ini ada pelajaran atau mata kuliah tertentu, ya. Yang kita pelajari itu adalah ada dua ini aja, ya, supervised learning dan unsupervised learning, ya. Ini inconsistent learning ini nanti ya dijelaskan. Nah, kita bahas di yang dua ini, supervised learning, unsupervised learning, ya. Kemudian ML atau yang kita sebut dengan machine learning, ya, ini alur kerjanya, ya, alur kerja machine learningnya. Nah, machine learning ini mempunyai alur kerja dia. Jadi tidak serta-merta langsung ada outputnya, enggak, ya. Contohnya machine learning ini harus ada training data, ya. Harus ada training datanya, harus ada data yang harus dikaji. Contohnya kita dulu itu kayak data tryout, ya, tryout online, ya. Pernah adik-adik dulu sebelum masuk kuliah ini kan di SMA itu kan ada tryoutnya, ya, tryout, ujian untuk menghadapi UAS. Jadi soal-soal yang ada yang masuk, ya, sebentar, ya, ada yang masuk. Nah, jadi sebentar. Nah, ini training data ini ibaratnya soal-soal tryout, ya, tryout online, kemudian soal-soal tryout online itu dimasukkan ke dalam machine learning algoritma, ya. Machine learning algoritma diproses soal-soal tadi dan diacak. Makanya dalam ujian berbasis komputer, ya, itu soalnya kan tidak satu sama sebelah kan pasti berbeda, ya, diacak. Jadi nomor satu, sebentar ada masuk lagi. Nah, nomor satu soalnya dengan sebelah kita itu pasti berbeda. Misalnya soalnya itu ada 50 soal, ya, pilihan berganda contohnya, ya, itu lain esai. Nah, soal 50 berganda itu soal pertama itu dengan teman kita di sebelah itu udah lain. Misalnya soal kita itu tentang pilihlah salah satu di bawah ini yang termasuk kota atau negara yang berkembang, misalnya gitu kan. Nah, di teman kita itu nomor satunya bukan itu, mungkin ya beda, ya, beda dalam arti kata dia bisa soal masalah misalnya pengetahuan umum yang lain gitu. Kalau sebelahnya lagi pasti berbeda. Jadi 50 soal itu diacak, ya, diacak di machine learning ini. Nah, terus ditentukanlah, ya, modelnya. Kalau pemecahan masalah itu modelnya melalui machine learning ini harus bagaimana, ya. Misalnya kalau sudah modelnya dibaca oleh komputer dan hasilnya jawaban dari kunci jawaban dari salah satu ujian, misalnya ujian akhir semester itu benar, maka keluarlah outputnya benar, ya. Jadi kalau salah dia kembali lagi testing data. Jadi yang diinputkan tadi itu untuk uji jawabannya salah, ya. Jadi ada training data, kemudian di input ke machine learning dengan algoritma, ya. Contohnya kalau kita sederhananya itu, pernah nggak adik-adik menghadapi ujian dulu pas masuk ujian apa namanya, ujian online, ya, learning online, ya. Nah, itu pilihan berganda. Nah, dia pakai model learning, ya, itu ada linknya. Kemudian kalau benar dan hasilnya kunci jawabannya sesuai dengan jawaban kita, akan mengeluarkan output yang benar. Kalau salah berarti testing datanya juga salah, ya. Seperti itu kerja daripada
workflow ML ya. ML ini bukan kepanjangan yang aneh, tapi ini adalah machine learning ya, ML, lebih mudah menghafalnya. Nah, kemudian contohnya itu ML konkretnya itu adalah training data. Umpamanya kita nginputkan ke dalam sebuah sistem, misalnya ini Google, dan masuk lagi ya. Sebentar ya. Oh, enggak ada. Kita nginputkan ke Google itu misalnya email spam ya, email spam, yang spam dan tidak spam ya. Spam ini email yang orang mengirimnya banyak berisikan konten-konten iklan ya, atau pengiriman data yang dibaca oleh Gmail tidak layak ya, itu namanya spam. Yang sering kadang-kadang kita lihat teman kita ngirim email tapi nggak masuk, kebanyakan ada di spam ya, ada di spam. Sekarang Gmail itu bisa mengetahui mana email yang tidak layak, mana yang email yang layak diterima gitu ya. Kemudian kita input contoh-contoh email yang masuk ya. Ada 28 orang ya. Ini contohnya email yang spam dan tidak spam kita input, kemudian dibaca dengan menggunakan metode learning process. Kita ambil di sini decision tree, yaitu apa namanya, pohon keputusan ya, pohon keputusan yang kita input. Ini salah satu learning process ya. Nah, kemudian testing data tersebut, email spam tersebut akan mengeluarkan decision tree model ya. Decision tree model yang kita input tadi, email spam itu misalnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, ketika dijadikan decision tree ya, pohon keputusan, maka dia akan membaca email model decision tree ini akan membaca itu spam ya, itu email spam, email yang tidak masuk ya, email yang mungkin banyak konten tidak layak ya, spam. Yang ini salah satu model learning workflow ya, alur kerja daripada model learning ya. Nah, contoh lain lagi misalnya di learning process ini adalah training data ya. Kita lihat ini di sebelah kiri ini angka 0, 0, 0, 0 ya. Ini tulis tangan dari, anggaplah dari berbagai macam orang ya. Kan tulisan tangan setiap manusia kan berbeda-beda ya. Misalnya kita 30 orang di dalam ini, untuk menuliskan angka 0 itu aja pasti ada yang bulatnya normal, ada bulatnya tidak normal ya, ada miring ke sebelah ya. Nah, ini dia, kita anggap ada 0, 0, 0, 0, 0. Nah, ini beda-beda ya angka 0-nya. Dianggap ini tulisan karakter-karakter angka dari setiap orang. Kemudian begitu juga dengan angka 1 ya. 1, 2, nah, ini 1, 1, semua ada yang ke kiri, ada yang miring ke kanan ya. Kemudian angka 2 gitu juga, ada yang 2 pas ya, ada yang 2 kayak bebek, kemudian ada yang kayak Z2-nya ya. Ini ada yang kayak 6 terbalik gitu. Tapi ini dianggap angka 2 ya. Kemudian angka 3, kemudian 4, kemudian 5, 6, 7, 8 sampai 9. Kemudian diproses di learning process, tapi dengan menggunakan artificial neural network ya. Ini ANN, ini lain lagi. Ini kalau tadi dia decision tree, kalau ini artificial neural network ya. Ini sebuah aplikasi yang data-data ini diinput ke dalam program ini, kemudian nanti menghasilkan seperti ini ya. AN model itu seperti ini. Kalau decision tree ini seperti ini ya, seperti pohon ya. Maka ini bilang dia decision tree ya. Ini ibaratnya akar-akarnya ya. Ranting-rantingnya ya. Nah, kalau artificial neural network ini ya seperti ini ya. Ada pembacaan data dulu, kemudian nanti
diujungkan dirumuskan, ternyata misalnya testing data yang kita ambil angka 2 di sini, ini angka 2, ini angka 2 ya, sama ya. Angka 2 ini tulis tangan ya. Ternyata karakter ANN itu dari program ternyata itu angka 2 ya kan. Angka 2 normal itu kan seperti ini. Sementara tulis tangan itu seperti ini ya. Sama dengan halnya ada aplikasi yang tulis tangan, misalnya bahasa-bahasa karakter di zaman dulu ya, yang tertulis misalnya di pohon batu ya, sorry, yang tertulis di batu-batu yang dulu nggak ada tulisan ABC ya, cuma bahasa-bahasa lama ya, bahasa-bahasa lama. Nah itu bisa diprogram melalui artificial neural network ini. Ketika diinput kita tahu itu tulisannya apa ya. Mungkin itu huruf sekarang itu huruf B, kemudian ya, maknanya ini seperti itu. Nah seperti itu ya. Jadi kalaupun nanti tertulis di sini misalnya angka tulis tangannya melambangkan ke karakter seperti 3, maka hasilnya akan itu angka 3 ternyata gitu ya. Jadi testing data itu menunjukkan bahwasanya input dari training data ini akan menghasilkan itu ternyata huruf angka 2 ya. Ternyata itu angka 2 melalui learning process artificial neural networks ya. Kemudian sebenarnya algoritma machine learning itu banyak ya. Yang tadi kita pelajari itu adalah ada decision tree ya, pohon keputusan, kemudian ada K-nearest network, kemudian Naive Bayes classifier, ada holistic regression, kemudian yang ini tadi kita pelajari 2 ya, ada artificial neural network, super vector machine, K-means, dan growth. Tapi ini dalam bahasa kita tidak semua kita bahas ya. Mungkin ya ada decision tree dan artificial neural network ya. Ini banyak sebenarnya algoritma dari machine learning. Kemudian kajian kita adalah machine learning ya. Machine learning ini yang saya katakan tadi adalah supervised learning dan unsupervised learning. Supervised learning ini sebenarnya apa sih maknanya gitu kan. Nah, supervised learning ini adalah bagaimana pembelajaran itu memiliki guru ya, memiliki guru, ada gurunya gitu ya. Kita dipandu untuk belajar itu ada gurunya ya, ada gurunya. Nah, kalau unsupervised learning ini yang tidak ada gurunya ya, bisa dibilang kita bilang otodidak. Nah, kita sering belajar itu banyak otodidak ya, banyak otodidak. Ini membutuhkan challenge, tantangan ya, challengers ya, tantangan. Bagaimana kita belajar sendiri, misalnya apa misalnya kita ingin mengetahui alat-alat tentang tubuh kita ini melalui artikel-artikel ya, anggota tubuh kita di dalam ini fungsinya untuk apa kan, artikel-artikel, kemudian itu contohnya. Tapi kan kalau nggak ada gurunya susah juga ya, susah juga. Nah, kalau unsupervised learning ini gurunya ada, dipandu, kemudian dia tahu itu salah atau enggak. Ini supervised learning ya, supervised learning. Kalau unsupervised learning ini intinya belajar otodidak lah ya, belajar otodidak kita sendiri. Kalau ini ada gurunya. Nah, supervised learning ini juga memiliki 2 komponen ya, yaitu classification dan regression ya. Kemudian unsupervised learning ini ada clustering dan ada association ya. Nanti kita bahas ini satu-satu, kita bahas apa itu classification dan apa itu regression ya. Kemudian nah, classification itu contohnya adalah namanya juga artinya kelas ya. Kelas itu kelompok ya, kelompok. Sesuatu yang telah dikelompokkan ya. Misalnya di spam ya, spam itu
Nah, spam ini tadi setelah ada keputusan, kita melihat bahwa spam itu adalah salah satu kelas yang menyatakan bahwa email kita itu ada spamnya, ya. Itu namanya classification. Kemudian ini kita lihat COVID-19 classification ini adalah sebuah alat apa kira-kira? Ini adalah sebuah alat yang menunjukkan, ya, kalau waktu COVID dulu kita tahu dengan alat ini klasifikasi siapa yang kena COVID-19, siapa yang tidak kena COVID-19 bisa dari alat ini, ya kan? Alat ini bisa membaca, dulu pernah kita apakah namanya colok di hidung kalau salah ya, colok di hidung, kemudian akan dibaca oleh sistem. Kemudian ini ada masuk lagi ya, sebentar ya. Ya, jadi itulah yang menurut classification. Jadi diklasifikasikan atau dikelaskan atau dikelompokkan mana email yang spam, mana yang tidak spam, termasuk COVID-19, ya. Mana yang kena COVID, mana yang tidak. Ya, kemudian ada face recognition. Nah, face recognition ini adalah sebuah learning program atau model learning yang bisa membaca bagaimana wajah kita bisa di recognition-kan, ya. Artinya misalnya kita membuka HP atau membuka pintu dengan metode wajah atau absensi atau presensi. Nah, ini bisa mengenal ini sebenarnya wajah siapa, ya. Ya, jadi bisa diklasifikasikan melalui wajah, ya. Ini laki-laki atau perempuan. Jadi titik-titik wajah kita ini bisa diklasifikasikan ini sebenarnya wajah siapa, ya. Namanya siapa nanti ini ketahuan. Itulah bagaimana klasifikasi bisa dipelajari melalui model learning. Kemudian ada speak recognition atau speaker recognition. Nah, ini sama halnya, ya. Suara ini juga bisa di model learning-kan, bagaimana suara itu bisa membuka suatu handphone, kemudian suara juga bisa menentukan ini laki-laki atau perempuan, ya. Nah, seperti itu klasifikasinya. Dari suara kita juga bisa, kemudian dari wajah bisa, dari spam bisa, kemudian dari COVID ini bisa, ya. Artinya intinya klasifikasi itu adalah kelompok, ya, kelompok yang bisa diklasifikasikan itu spam atau tidak, kemudian itu terkena COVID atau tidak, kemudian ini wajah laki-laki atau tidak, ya. Jadi dia mengelompokkan, ya, mana spam mana tidak, ya. Jadi dikelompokkan dia. Kemudian ini tadi klasifikasi, kemudian kita masuk ke regression, ya. Regression ini lebih ke arah nilai, angka, ya. Lebih ke arah nilai atau angka. Mungkin ada bisa ingat juga terkait dengan aplikasi face, ya, aplikasi wajah yang ada di Play Store, ya, aplikasi wajah yang ada di Play Store. Kita kan bisa dimudahkan, bisa diketuakan, ya kan. Jadi kalau regression ini, ketika wajah kita dibaca, sistem itu akan membaca berapa umur dari seorang manusia, ya. Nah, ini kan ada angka 33 year old, artinya 32 tahun. Nah, jadi X prediction, ya, bisa memprediksi bisa memprediksi umur, ya. X kan umur, bisa memprediksi umur. Kalau ini tadi dia memprediksi wajah, ya, face recognition, ya, mengelompokkan wajah laki-laki atau perempuan. Kalau ini lebih spesifik lagi dia, ya. Kalau ini dia
intinya nilai ya, creation. Nah, ini penilaian, jadi angka ada nilai di dalamnya ya. Kemudian stock market prediction ya, ini sama ya, ini sama juga, nilai juga di dalamnya. Kita bisa mengetahui stok untuk market, prediksi pasar, stoknya berapa di gudang itu kita tahu berapa lagi. Misalnya stok untuk barang untuk TV di gudang itu ada 50 unit lagi misalnya. Nah, jadi dia banyak ke nilai ya. Kemudian ini gold price forex testing. Nah, ini sama halnya dengan jual beli emas ya. Kalau adik sering jual beli emas, nah kita tahu bahwasannya berapa harga emas ketika dolar naik. Nah, itu kita bisa jual ya. Ini banyak bermain di bisa di bank, kemudian bisa di aplikasi forex. Ini gold price forecasting. Nah, ini pun bisa kaitannya kalau kita nilai emas itu sekarang yang up to date itu berapa, misalnya emas golden, kemudian emas murni ya, emas logam, banyak ragam. Dan ini sama intinya yaitu masalah nilai ya, masalah angka rupiahnya berapa gitu kan. Kemudian ini ada temperatur forecasting ya. Jadi temperatur forecasting ini sama, ini masalah keadaan cuaca ya. Keadaan cuaca bagaimana setiap hari. Kalau kita lihat di berita kan ada prediksi perkiraan cuaca ya. Misalnya hari ini hujan, berawan atau tidak, dan di situ ada nilainya ya. Misalnya 30 panasnya, hari ini panas ya, diprediksi panas dengan cuaca dengan nilai temperatur panasnya itu 36 derajat Celcius umpamanya ya kan, atau 30 derajat Celcius. Nah, begitu juga untuk berawan, kemudian hujan dan lain sebagainya ya. Nah, ini ada angkanya di situ, 36 derajat Celcius, kemudian 38. Nah, intinya regression ini adalah kaitannya dengan nilai ya, dengan nilai. Beda dengan ini tadi, ini hanya pengelompokan aja. Ini spam, misalnya ini kena COVID atau tidak. Kalau ini udah langsung angka nilai ya, ketahuan kita umur berapa, kemudian ketahuan stok barang berapa, kemudian tahu harga pasar emas, kemudian tahu temperatur udara hari ini ya, perkiraan cuaca, lebih trennya perkiraan cuaca. Nah, supervised learning ini bisa kita contohkan, klasifikasikan seperti seorang yang memiliki angkat berat ya, orang yang mempunyai tubuh yang kekar ya, atau yang sudah berpengalaman, orang yang suka fitness ya, dia sudah berpengalaman, atau orang yang punya pengetahuan ya tentang berat badan, tinggi badan, dan postur tubuh ya. Nah, ini labelnya nanti ketahuan. Kalau di klasifikasi ini dikelompokkan, kita anggap tidak ideal, ideal, tidak ideal, dan dua aja ya, tidak ideal dan ideal. Jadi di dua ini aja. Misalnya saya ingin meminta pengetahuan kepada orang yang ahli fitness ya, mempunyai badan yang besar dan punyai knowledge ya, punyai pengetahuan terkait dengan postur tubuh ideal atau tidaknya. Kita lihat dari input data, misalnya berat badan 90, tinggi badan ini cm itu 150 ya. Jadi setelah di melakukan modeling, dilabelkan, ternyata 150 cm tinggi badannya, beratnya 90. Nah, ini jelas-jelas
maaf, ini tanda kutip, ini pendek ya, dia gemuk, berat badan 90. Apakah itu dianggap di labelnya ideal? Tidak ya, pasti ya, tidak, karena itu ini posisinya badannya kecil tapi berat badannya 90, berarti tidak ideal ya. Setelah kita lakukan tanya jawab dengan orang yang berpengalaman, yang punya pengetahuan tentang ini. Yang kedua, berat badannya 72, tinggi badannya 173, ini ideal ya, karena ini tinggi, ini sedang ya, berat badannya sedang. Jadi dianggap sama mesin learning atau orang yang kita tanya itu ideal ya, karena wajar, ini tinggi, badannya segini wajar. Nah, dibandingkan dengan yang tadi 150, 90 ya. Kemudian ini berat badannya tinggi badannya 168, berat badannya 63, ini dianggap ideal juga ya. Nah, yang tidak ideal lagi itu ialah 175, tinggi badannya, beratnya 44, ini terlalu kurus ya, terlalu ringan ini ya, terlalu ringan, makanya tidak ideal. Begitu seterusnya. Kemudian 185 tidak ideal, ini 90, 174 ideal. Nah, jadi diklasifikasikan ada dua, tidak ideal dan ideal, ya kan? Jadi supervised learning ini adalah orang yang kita wawancarai tadi, orang yang kita tanyai tentang knowledge terkait label postur tubuh yang ideal dan tidak ideal, dia sudah tahu ya. Dia klasifikasikan atau kelompokkan ada dua, tidak ideal dan ideal. Nah, adik-adik bisa lihat ya, adik-adik tingginya berapa, kemudian bisa disimpulkan sementara, maksudnya ya, simpulkan sementara adik-adik itu ideal atau enggak. Kalau kita lihat dari tabel ini ya, kalau kita lihat dari tabel ini, silahkanlah, ini nanti saya share aja, saya share bahannya. Nah, kemudian kalau kita klarifikasikan yang tadi melalui pohon decision tree ya, pohon decision tree, pohon keputusan, supervised learning ini kalau diklasifikasikan, berat badan lebih kecil 50, ini tinggi badan 160, kemudian besarnya 160. Kalau tingginya lebih kecil dari 160, berat badannya 50, ini dianggap ideal ya, hijau. Ini dianggap ideal. Tapi kalau berat badannya lebih besar 160, tapi tinggi badannya tingginya 160, berat badannya lebih kecil 50, ini tidak ideal ya, ini kurus. Orang kan badannya kalau tinggi tapi badannya nggak berisi gitu, ini kalau secara kasat mata kita anggap tidak ideal ya. Jadi juga decision tree di sebelah kanan itu lebih besar 50 berat badannya, kemudian tingginya misalnya lebih kecil 140, nah ini dianggap tidak ideal ya. Begitu juga tinggi badannya lebih besar 140 ya, kemudian berat badannya lebih besar 50, ini ideal ya, ideal. Jadi kalau kita bisa simpulkan, gampang aja ngingatnya seperti ini. Kalau posisi kita tinggi badan 168, tetapi tinggi badan kita 168, berat badan kita 63, masih ada 60-nya ya, ini 6, ini 6, itu masih ideal, itu gampang ingatnya. Nah, ini contoh salah satu supervised learning ya, supervised learning dengan decision tree ya, dengan pohon keputusan. Nah, ini ada juga sebentar ya. Jadi ini ada juga
contoh dari supervised learning dengan regression, ya, dengan nilai. Nah, ini tadi kita udah pelajari terkait dengan klasifikasi, ya, klasifikasi ideal, ya, ada klasifikasi atau kelompok cuma dua keputusannya, ideal dan tidak ideal. Kemudian ini dikaitkan dengan pohon keputusan, ya. Kemudian ini regression, ya, ini dengan nilai. Nah, nilai ini banyak dikaitkan dengan kita ambil contoh lah satu, ya, dengan harga rumah, ya, harga rumah. Ini label, ini hasilnya, ya. Nah, ini angka di bawah ini semua, ya, dengan angka semua. Contohnya ini dalam penjualan rumah, ya, penjualan rumah. Jadi luas tanah itu 100, ya. Luas tanah yang mau dijual itu 100 meter. Kemudian luas rumah 36, ya, 36. Jumlah kamar tidur ada 2, kemudian jumlah kamar mandi ada 1. Kenapa harganya 500 juta, ya kan? Nah, kenapa harganya 500 juta? Nah, ini mungkin dipengaruhi oleh luas tanah, ya. Kemudian dipengaruhi juga kamar tidur, ya. Dipengaruhi jumlah kamar mandi. Ya, ini fiturnya, ya. Ini salah satu komponen-komponen rumahnya. Ini belum lagi misalnya rumah itu dekat dengan rumah sakit. Rumah itu mahal itu dikarenakan apa? Ya, karena kan mungkin dekat dengan rumah sakit. Kemudian bisa dikarenakan dekat dengan pusat pasar, ya. Kemudian bisa dikarenakan rumah mahal itu dekat dengan jalan protokol, ya, dekat dengan mall. Itu yang sebenarnya rumah membuat mahal di pinggiran kota. Makanya harganya melangit, ya, harganya tinggi, walaupun bisa dibeli dengan cara cicil, ya, dengan cara cicil mungkin selama 15 tahun 2 juta per bulan gitu, ya kan. Nah, jadi regression ini dengan angka setiap sebentar lagi, ya. Nah, sesuai dengan angka, ya, sesuai dengan angka. Jadi kalau luas tanahnya itu 120, ini lebih tinggi lagi, ya kan. Kemudian sama luas rumahnya, kemudian jumlah kamar tidur 2, jumlah kamar mandi 1, ini naik jadi 575, ya. Ini 230, kemudian luas rumah 200, lebih tinggi lagi 2 miliar, ya kan. 2000. Nah, mungkin ini 2000, ini 2000 tulisan aja. Ini 2 miliar karena luas tanahnya lebih luas 230 meter, luas rumahnya 200, jumlah kamar tidurnya tambah lagi ada 6, kamar mandinya 3. Nah, ini harganya juga makin tinggi, ya. Nah, ini sama dengan regression yang saya bilang tadi, penjualan emas secara online, ya kan. Kemudian ada lagi transaksi. Kenapa itu bisa tinggi? Ya, dikarenakan adanya naik turunnya trending, ya. Apa namanya itu kalau saya lupa apa namanya, karena itu dipengaruhi juga. Nah, ini juga sama, ini 80 tanahnya, tapi luas rumah 130. Ini tingkat nih, ya, biasanya tingkat ini. Nggak mungkin luas tanah segini, luas rumahnya dihitung ke atas nih. Nah, ini biasanya dihitung ke atas. Ini 870. Nah, labelnya tuh kenapa bisa beda-beda angka nilainya? Ya, karena ini ada rumusannya, ya, bagi properti, ya, bagi perumahan. Nah, seperti ini, ya. Jadi regression itu contohnya seperti ini. Ada kali-kaliannya, ada rumusannya, ada algoritma yang telah dibuat oleh
properti ya. Nah, ini contohnya mungkin rumusnya ialah harga rumah 6 kali 15 lantai, kemudian 2,79 luas tanah, kemudian ini luas bangunan ditambah dengan 36 kali 0,9 kamar tidur tambah 201 kali 55 kamar mandi dikurang 4845. Ini rumus salah satu program, kalau nggak salah saya ini rapid binnernya ya, rapid binnernya. Makanya ada hasil angka tadi ya. Jadi seperti itu. Jadi intinya adalah machine learning itu cara kerjanya ya training data ya, training data, kemudian dibuat algoritmanya di learning proses, kemudian masuk modelnya, kemudian outputnya keluar. Jika jawabannya itu benar, outputnya benar. Jika jawabannya salah, maka kembali lagi ke testing data ya, kembali lagi ke testing data untuk training data lagi, artinya ngecek datanya kembali ya, seperti itu. Nah, seperti itu. Sebentar. Seperti itu supervised dan unsupervised learning ya. Kita contohkan lagi umpamanya sebentar, Google Form ya. Kita lihat ya, gimana proses Google Form. Ini Google Form ya, sebentar saya tanya. Ini untuk sederhananya ya, untuk sederhananya saya ambil dulu sebentar. Sampai ya. Nah, ini contohnya untuk model learning ya, yang bisa membaca mana jawaban kita yang benar. Ini supervised learning ya. Kita misalnya mau menginput salah satu soal ya, soal ini ya, ini soalnya misalnya protokol TCP/IP berhubungan dengan pengguna aplikasi yang berguna untuk terminal maya jarak jauh ya. Nah, jadi di sini sistem sudah saya buat untuk kunci jawabannya itu adalah D ya, D. Ini saya checklist D ya. Nah, ini kunci jawabannya. Ini ketika nanti siswa atau mahasiswa yang menjawab dari soal pertama ini misalnya selain D, itu dianggap salah ya, dianggap salah ya. Begitu juga dengan soal-soal berikutnya. Nah, jadi di sini saya sudah menginputkan, memberikan ke mesin Google ini jawaban yang benar ya, jawaban yang benar. Jadi begitu juga dengan misalnya di nomor 2 ya, soal nomor 2. Soal nomor 2 ini kalau kita lihat jawaban yang benar itu bisa dari pertanyaan user data ground protokol adalah protokol sejenis dengan TCP/IP. Ini saya buat A ya, A. Jadi kita bisa, mesin ini akan menjawab bahwasanya kunci jawaban yang benar dari soal kedua ini adalah A ya, adalah A. Seperti inilah kerja, bisa contoh sederhananya machine learning ya, bisa dicoba di Google
Google Form. Oke, mungkin dari adik-adik ada pertanyaan ya seputar kuliah kita ini, persilahkan, atau nanti bisa by WA. Ada yang tidak hadir hari ini? Semua hadir ya? Ada kuliah lagi? Oh, ada Pak, nanti Ada Pak. jam 3 Pak. Wahyu ada. Jadi Wahyu saya absen nggak ada deh. Enggak Pak. Pak, Murni Tiara ada ya Pak? Pak, Jamati ada Pak. Ada. Grace Case juga ada ya Pak? Nah, ini di mana ini semua? Di kampus, di rumah, atau di mana? Ahmad Farah. Enggak, kalau Wahyu Di kos Pak, di kos. di rumah Pak. Yes Pak. Enggak, kalau Wahyu di kampus Pak, kampus. Oh iya, Wahyu. Di kos Pak, di kos. Yang lain, Dila ini mana Dila ini? Di teras Pak. Agung di mana? Di teras. Di teras mana nih, Agung? Rumah. Oh, di mana rumah Agung? Patumba Pak, Patumba. Tema Jaro, di mana nih Tema Jaro? Tema Jaro yang rajin ini di kampus. Pak, ini udah di absen Pak. Udah. Tadi makanya Wahyu baru apa? Wahyu baru masuk ya? Iya Pak, karena tidak ada jaringan Pak tadi Pak. Oke. Kasih tahu. Oke Pak, mohon maaf ya Pak. Yo, sama-sama. Oke Pak. Nah, ini aja dulu ya. Saya apa? Ada nggak orangnya nih ya? Muhammad Wira Azmi, ada nggak? Halo Mi. Halo Pak. Oke, ada. Sigit Pramudia. Jessica Alfarisi. Halo, Jessica. Hadir Pak. Oke, Ulanda Apriani. Hadir Pak. Coba hidupkan dulu kameranya dulu, coba dia tengok dulu ya. Nanti tidur pula. Ulanda Apriani, Fikri Maulana. Ada Fik? Ada Pak. Gimana Fik? Rumah. Tema Jaro sebut-sebut dia nggak dengar suara. Tema Jaro. Silvi, Akraini, Sembiring. Lagi di jalan ya mungkin Pak. Oh, kerja dia. Ada Pak, ada. Oke, Novia, Ramadhani Sregar. Iya Pak, iya Pak. Kamera mana? Loli Amelia. Hadir Pak. Oke, Irfan Intan Sinaga ya. Ada Pak. Anis. Oh, Anis, nggak ada Pak Anis di dalam ini. Anis aktif. Ada Pak. Pak Anis, kabar. Oh, Anis itu apa? Wanita rupanya. Oke. Ahmad. Agung Mulia Rahman. Aman. Mana, Man? Hadir Pak. Di mana, Man? Rumah. Rumah Pak, rumah. Nadia Putri. Oke, ada Dela Herdianti. Saya Pak. Mana kameranya? Amanda Fadilah. Iresia. Hadir Pak. Ayana Manula. Anaya Pak, hadir Pak. Kanaya. Kayak hotel. Iya. Hotel Kanaya. Oh, bukan. Anaya Pak. Kanaya. Oke. Gita Rifani. Hari Rahmat. Kemudian Wahyu Akbar. Hadir Pak. Murni Tiara. Kemudian ada Dewi. Orang Jannati. Ini yang lagi semhasnya.
Oh, tamat. Yang siapa yang sudah apa? Sudah sempro ada dalam. Ya, Pak. Janati sudah. Ya. Gracia ada sempro. OTW, Pak, tanggal 15. Nah, siapa lagi? Wira ada sempro Wira. Belum pak, masih ACC judul pak. Udah CC judul. Udah pak, udah sampai di prodi juga. Oh, berarti tinggal jadwal aja ya. Ya pak. Oke.